Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang ketiga, yaitu dengan rumus kuadratik, atau biasa juga disebut dengan rumus ABC. Baiklah, pertama-tama kita harus tahu dari mana asalnya rumus ABC itu. Pertama, tentunya kita masih ingat ya dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari rumus kuadratik itu, kita akan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi benar ya, kita akan bentuk persamaan umum ini ke bentuk kuadrat sempurna, sehingga nantinya akan didapatkan bentuk X sama dengan yang nantinya itu adalah rumus kuadratik. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini ada bentuk umumnya tadi ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, karena bentuk kuadrat sempurna itu A-nya itu harus bernilai 1, maka persamaan ini kita bagi dengan A. Nantinya akan dapat jadi A dibagi A itu 1, B dibagi A itu B per A, C dibagi A itu C per A, dan 0 dibagi A itu 0 ya. Sehingga didapat X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Selanjutnya, kita bisa pindah ruaskan ya C per A ini ke ruas kanan. Sehingga didapat X kuadrat ditambah B per AX sama dengan negatif C per A. Nah, sesudah ini, dengan metode kuadrat sempurna, kita kalikan 2 per 2 di koefisien X-nya ya, B per A. Sehingga didapat X kuadrat ditambah 2 dikali B per 2A. 2 per 2-nya itu jadi ini ya, X sama dengan negatif C per A. Nah, kita udah tahu nih, P-nya itu B per 2A ya. Sehingga kita tinggal tambahkan P kuadrat di kedua ruasnya, yaitu B per 2A kuadrat. Didapat X kuadrat ditambah 2 kali B per 2AX ditambah B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A kuadrat. Nah, kita udah dapat bentuk seperti ini nih. Kita bisa ubah langsung ya ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah B per 2A dalam kurung kuadrat masih sama dengan yang atasnya, negatif C per A ditambah B per 2A kuadrat. Nah, kita langsung bisa gunakan sifat akar ya. Kita hilangkan kuadrat di sininya, jadi X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar negatif C per A ditambah B per 2A kuadrat. Oke, kita sini ya. Nah, kita pindah ruaskan B per 2A ini ya ke ruas kanan juga. Jadi didapat X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, kita bisa ini ya, sederhanakan yang ada di dalam akar ini. Nah, pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya ya. Karena ini 4A kuadrat, ini A, kita bisa kalikan dengan 4A ya, buat yang C per A-nya. Didapat jadi dalam akarnya tuh negatif 4AC, karena 4A dikali C itu 4AC, per 4A kuadrat, karena kita samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat, ditambah B kuadrat per 4A kuadrat ini. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita bisa tambahkan ya, walaupun di sini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, sehingga bisa ditulis seperti ini. X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, karena sifat akar tuh ketika di dalamnya mengandung pecahan, kita bisa juga tulis seperti ini ya. Jadi X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per akar 4A kuadrat. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi ya. Akar 4A kuadrat itu berapa? Akar dari 4 itu 2 ya. Dan akar dari A kuadrat itu A. Sehingga akarnya bisa kita hilangkan menjadi X sama dengan
negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, udah deh. Kita inilah yang disebut dengan rumus kuadrat. Rumus kuadratik. Kita juga bisa sederhanakan karena ini pecah, penyebutnya sama ya, 2A. Jadi bisa juga ditulis seperti ini ya. X sama dengan negatif B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Inilah yang disebut dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke. Tadi itu ya, rumus kuadratik itu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini ada X 1,2 tuh karena akar dari persamaan kuadrat itu ada 2 ya. Jadi ada X ke 1 dan X ke 2. Atau lebih jelasnya bisa kita tulis seperti ini. X ke 1-nya itu negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Atau X yang keduanya itu negatif B dikurangi B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, oke. Jadi ini ya yang disebut dengan rumus kuadratik. Jadi nanti ketika kita ingin mencari akar menggunakan rumus kuadratik, kita tinggal gunakan rumus ini saja ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada 2x kuadrat ditambah x dikurangi 1. Nah, kita lihat ya. Dari kita samakan ke bentuk persamaan umumnya. Karena syarat menggunakan rumus kuadratik itu harus diketahui A, B, dan C-nya, maka kita juga harus tahu A, B, C dari suatu persamaan kuadrat. Di sini A-nya itu 2, B-nya itu 1 ya, dan C-nya negatif 1. Nah, kita tinggal masukkan nih ke rumus ini. Jadi, karena ini negatif B-nya itu 1 ya, min 1 plus minus B-nya dikuadratkan B kuadrat min 4, A-nya itu 2, 4A, C-nya min 1. 2 dibagi 2A ya, dimana A-nya itu 2, jadi 2 kali 2. Didapat ininya jadi negatif 1 kuadrat itu 1, 4 kali 2 negatif 4 kali 2 negatif 8, negatif 8 dikali negatif 1 8 per 4 masih yang tadi ya. Nah, didapat 1 ditambah 8 itu 9 ya, jadi X 1,2 sama dengan negatif 1 plus minus akar 9 dibagi 4. Akar 9 itu berapa? Ada ya, akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi X 1,2 sama dengan negatif 1 plus minus 3 per 4. Nah, sesudah kita dapat bentuk seperti ini, kita bisa bagi 2 ya, jadi X1 dan X2. Dimana X1-nya itu negatif 1 ditambah 3 per 4. Atau kita teruskan ya. Atau X2-nya negatif 1 dikurangi 3 per 4. Untuk yang ininya, X1 kan negatif 1 ditambah 3 itu 2 ya, 2 per 4 atau sama dengan setengah. Untuk X2 nya negatif 1 dikurangi 3 jadi negatif 4 ya, negatif 4 per 4 atau sama dengan negatif 1. Jadi kita dapat untuk akar-akar dari persamaan yang tadi itu yaitu negatif 1 dan setengah. Oke, mungkin sekian video dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.